Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli hamidan wa nusalliyan wa nusalliman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di video kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menakjubkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kembali bangkit di hari kiamat. Saat itu para malaikat-malaikat Allah bergantian membangunkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita lanjutkan kisahnya, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan mengklik subscribe, like, dan share video ini. Adapun kritik dan saran yang baik, silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga menjadi amal jariah kita semua, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk membangkitkan para makhluknya setelah melalui peristiwa hari kiamat, maka yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para malaikatnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, dan malaikat Israil alaihissalam. Akan tetapi di antara malaikat-malaikat itu yang disebutkan, yang pertama dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil alaihissalam. Dialah makhluk yang pertama dibangkitkan setelah hari kiamat itu terjadi. Kemudian malaikat Israfil alaihissalam mengambil sangkakalanya di arsy yang nantinya akan ditiup untuk membangkitkan kembali seluruh makhluk. Setelah para malaikat dibangkitkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan malaikat Ridwan alaihissalam. Setelah itu ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata, "Wahai malaikat Ridwan, hiasilah surga-surga dan perindahlah isinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para umatnya." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Buraq yang merupakan kendaraan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perjalanan Isra dan Mi'raj saat itu. Buraq adalah hewan pertama yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan hewan melata. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk memakaikan pakaian pada hewan Buraq itu. Kemudian para malaikat itu pun memakaikan pakaian dari pelita dari batu yakut yang berwarna merah, tali pelananya dari batu zamrud berwarna hijau, dan perhiasan-perhiasan lainnya yang ia kenakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan perintah kepada malaikat-malaikatnya bahwa pergilah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat itu pun turun ke bumi, di mana bumi ketika itu dalam keadaan sunyi senyap dan hampa, hingga para malaikat kebingungan mencari kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tiba-tiba muncullah sebuah cahaya atau nur Muhammad, bagaikan sebuah tiang yang menjulang ke langit menembus angkasa, sehingga para malaikat mengetahui bahwa di sanalah kubur dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat itu di sumber cahaya, lalu malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada malaikat Israfil alaihissalam, "Serulah wahai malaikat Israfil, sebab kamu adalah malaikat yang dimana seluruh makhluk berkumpul atas kekuasaanmu." Lalu malaikat Israfil menjawab, "Wahai malaikat Jibril, serulah, sebab engkau adalah kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masih berada di dunia." Dan malaikat Jibril pun berkata, "Aku malu kepadanya." Kemudian malaikat Israfil berbalik kepada malaikat Mikail dengan berkata, "Wahai malaikat Mikail, serulah." Dan pada akhirnya malaikat Mikail pun menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu wahai baginda Rasulullah." Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum juga menjawab, sehingga para malaikat berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat Israel, menyerulah." Lantas malaikat Israel alaihissalam pun mencoba menyeru dan menyampaikan, "Wahai roh yang baik, kembalilah dalam tubuh yang baik."
Tetapi baginda Rasulullah SAW masih belum juga bisa menjawab. Lalu malaikat Israfil alaihissalam mencoba menyeru dengan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam tubuh yang baik." Tetapi baginda Rasulullah SAW masih saja belum menjawab juga. Sampai pada akhirnya malaikat Israel alaihissalam mencoba berkata dengan kalimat yang lain, dengan mengatakan bahwa, "Wahai ruh yang baik, bangkitlah untuk memutuskan hari keputusan. Hari diperhitungkannya setiap amal perbuatan, dan hari ditampakkannya setiap amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Dan seketika itu pula kubur baginda Rasulullah SAW menjadi terbelah, dan tampaklah baginda Rasulullah SAW sedang duduk dan mengibaskan debu yang ada di tubuh dan di kepalanya. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam mendekati baginda Rasulullah SAW dengan memberikan perhiasan dari surga dan buraq. Setelah itu baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Lalu malaikat Jibril alaihissalam pun mengatakan, "Wahai baginda Rasulullah SAW, hari ini adalah hari kiamat, hari penyesalan, hari kesedihan, serta hari buraq, hari di mana akan bertemu dengan Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian baginda Rasulullah SAW berkata, "Wahai malaikat Jibril, kabarkanlah berita gembira kepadaku." Maka malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan bahwa, "Wahai baginda Rasulullah, surga telah disempurnakan untuk menyambut kedatanganmu, sedangkan neraka telah ditutup." Dan setelah baginda Rasulullah SAW mendengarkan penuturan malaikat Jibril alaihissalam, maka baginda Rasulullah SAW pun kembali menyampaikan bahwa, "Aku tidak bertanya tentang hal ini. Akan tetapi aku bertanya tentang bagaimanakah keadaan umatku yang berbuat dosa, wahai Jibril. Jangan-jangan engkau meninggalkan mereka di atas syirat, sebuah jembatan yang menghubungkan mereka ke pintu surga, wahai Jibril." Kemudian datanglah malaikat Israfil alaihissalam dan menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai baginda Rasulullah, aku belum meniup sangkakala untuk kebangkitan sebelum engkau dibangkitkan." Maka baginda Rasulullah SAW merasa sangat bahagia mendengarkan penuturan dari malaikat Israfil alaihissalam itu, dan menjawab, "Hatiku sudah merasa lega dan tenang sekarang." Baginda Rasulullah SAW merasa bahagia karena kekhawatiran beliau kepada umatnya yang berbuat dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya baginda Rasulullah SAW mengenakan mahkota dan perhiasan dari surga itu dan menaiki buraq. Dan begitulah kerisauan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya setelah baginda Rasulullah dibangkitkan. Semoga dengan kisah ini menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu merisaukan kita, yang mengkhawatirkan kita, dan yang senantiasa mendoakan keselamatan kita. Maka sepantasnya lah kita sebagai umatnya, ketika mendengarkan nama baginda Rasulullah SAW disebutkan, maka mudah lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian dengan mencontoh setiap sunnah-sunnah baginda Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.